Hai, untuk materi hari ini kita akan membuatkan login untuk user sehingga aplikasi ini hanya bisa diakses oleh user yang login ya. Dan nantinya kalau user berhasil login, kita akan tulis namanya di sini dan kita akan mencetak fotonya. Oh ini tidak bisa diklik ya, seharusnya kalau diklik dia muncul ya. Jadi coba kalian periksa di template, kemudian di bagian footer. Ini tidak ada errornya kecuali error foto ya, karena fotonya sudah kita hapus. Tapi error JavaScript tidak ada ya. Oh ini ya, sini kita panggil Bootstrap ya. Bootstrap bundle min.js itu kita panggil 2 kali. Jadi cukup 1 kali saja kita panggil. Jadi yang ini bisa di delete, kemudian di save dan refresh. Ya. Ini sudah hilang bugnya ya. Kemudian kita kembali ke template-nya di Nice Admin. Kita cari halaman login ya. Oh ini PJS login, kalian klik. Kemudian kalian copy semuanya. Copy, kita ganti di sini ya, halaman indeks, karena halaman indeks itu halaman yang pertama kali diakses ya. Ctrl A, kemudian di paste dan save. Jadi sekarang kita akses langsung nama folder ya, localhost/template admin. Ya. Filenya sudah berhasil dipanggil, tapi di sini ini ya vendor. Kalau pada beberapa pertemuan sebelumnya sudah kita ganti ya, bukan vendor tapi plugins. Kalian tekan saja Ctrl F, masukkan perintah vendor, kemudian kita replace ya, dan ini untuk huruf besar kecilnya juga, replace menjadi plugins, kemudian klik untuk replace dan di save. Kalau kita refresh ya, dia sudah bagus kembali ya. Tapi ini perlu kalian tambahkan slash ya, supaya dia panggil dari localhost slash ini ya, ini localhost slash ini. Jadi kita tambahkan base, bukan slash ya, tapi base URL. Base URL pernah kita buat di template header. Nah ini kalian copy. Kemudian untuk assetsnya kalian blok ya, semuanya Ctrl D. Dan tekan harapan akhiri, kemudian paste dan save. Selanjutnya kita akan edit di bagian atas ya, supaya kita bisa mencetak description, keyword, dan author. Kalian cukup ke header. Ini kalian copy dulu di atas. Kemudian di halaman indeks kita paste ya. Kemudian karena sekarang kita berada di indeks, dia satu folder dengan helper, berarti ini tidak perlu kita buat. Karena ini kan dia di dalam footer ya, di dalam folder template, makanya dia perlu keluar dulu dari foldernya. Jadi ini bisa dihapus. Dan kita ambil lagi di sini. Kalian copy, kita ganti ini. Dan di save dan replace.
Oh ya, ini admin template. Kita tidak akan tulis manual ya. Ini juga kita akan ganti menggunakan nama aplikasi kita ya ini, supaya nanti tulisannya di atas itu sesuai dengan nama aplikasi kita. Nanti kalau kita ganti namanya, dia juga akan otomatis berubah ya. Ini juga Ctrl B, kita scroll lagi, ALT Z, ini juga nama aplikasi. Oh, ini yang di indeksnya cocok. Aplikasi, kemudian logonya kita ambil lagi dari indeks, dari header ya. Ini logo, kalian copy ini satu baris, kita ganti di sini logonya, save. Kita lihat ya, sudah muncul ya logo dan tulisan nama aplikasi kita. Untuk remember me, ini saat ini kita abaikan ya. Jadi kita bisa komentari. Nanti kalau ada kesempatan kita buat ya. Ctrl/. Kemudian untuk registrasi, karena kita tidak punya halaman registrasi, jadi ini bisa di delete. Save. Oh, ini juga ya, kita perlu ganti. Ini tuh ada di halaman footer. Kita cari footer ya, ini copyright ya. Baik, ini saya ganti nih ya. Kemudian Ctrl paste, kemudian di save dan refresh ya. Ini tidak perlu kita tambahkan ya, yang A nya. Jadi Ctrl B, nah ini spannya bisa kalian delete ya di bagian username. Nah, refresh. Sekarang kita cari pembungkus from-nya di sini. Ini perlu kita tambahkan action-nya kosong, metodenya post ya. Kemudian ini name-nya sudah benar ya, username, name-nya juga sudah ada untuk password ya. Kita refresh, ya, tidak ada yang error. Ini kalian bisa hapus, enter your username, atau biarkan saja ya. Sekarang kita tangani jika user login ya. Kita buat lagi PHP tab if jika iset, seperti biasa iset dan $_post submit. Ini belum kita tambahkan di bawahnya, submit. Kita cari tombolnya ini ya, name-nya submit. Jadi yang pertama kita ambil username ya, $username sama dengan $post username. Dan ALT save bawah. Berikutnya adalah password. Kemudian kita akan mengambil data user ya, berdasarkan username yang diinput. Kita gunakan ini getWhere. Jadi $user
sama dengan get where, kemudian kita ganti query-nya ya. Kutip 2, query-nya select bintang from tabel user, ambil semua data pada tabel user, di mana where username sama dengan tanda kutip dollar username, kemudian di save. Kemudian if kita buat kondisi, jadi jika usernya ada, berarti username-nya sudah benar ya. Kalau username-nya sudah ada, kita periksa lagi passwordnya, apakah passwordnya benar atau tidak ya. Jadi if, kemudian karena di password, mana user, kemudian ditambah, ini ya, kita gunakan password hash. Jadi kita pada saat enkripsi passwordnya itu menggunakan password hash ya. Jadi sekarang kita akan periksa apakah password yang dimasukkan oleh user itu sama dengan password yang ada di dalam database ya. Loading biarlah dulu. Jadi kita periksa password. Kalian cari password verify, kemudian dia butuh dua parameter. Yang pertama passwordnya, kemudian parameter kedua password yang ada di dalam database, $user password. Kalau passwordnya betul, kita perlu berikan sebuah session ya, $_session. Yang pertama itu kita berikan session ID user, karena nantinya kita akan mengambil data berdasarkan ID user untuk mengganti foto tadi ya, yang di sini ya. Jadi kita kasih ID user. ID user itu didapat dari $user. ID_user. Mau ini perlu kita tambahkan ya nama sessionnya, yaitu ID user. Yang kedua, alt shift bawah, yaitu role-nya ya. Apakah dia admin atau super admin, karena kita akan bedakan role admin dan role super admin untuk hak aksesnya. Kalian tambahkan redirect ya. Kalau dia sudah berhasil login, kita redirect ke admin / tanda kutip ya, admin / template / dashboard ya, dan di save. Kita refresh. Ini untuk usernya itu ini ya 1 sampai 8. Passwordnya juga 1 sampai 8. Jadi kalau saya masukkan username dan password salah, dia tidak berpindah ya. Kalau username-nya betul tapi passwordnya salah ya. Yang terakhir, kalau username-nya betul, passwordnya juga betul, harusnya dia berpindah ke halaman dashboard. Kita login ya, dia sudah berpindah ke halaman dashboard ya, artinya loginnya sudah berhasil. Dan kalau di halaman dashboard, kalau sekarang kita cetak, misalkan kita cetak di sini ya, php tab $session ID_user. Kita refresh ya, dia sudah diberikan ID usernya 1 ya, sesuai dengan yang diambil di database.
Ini bisa dihapus kembali. Selanjutnya kita akan buat halaman lockout ya. Sini. Kalau dia klik lockout, nanti sessionnya akan kita hapus. Tapi ini kalau diklik lockout, dia tidak muncul ya. Kemudian kita akan buat konfirmasi apakah user ingin lockout atau tidak. Kita akan menggunakan bawaan dari Bootstrap, yaitu sebuah pop-up ya, atau dikenal dengan modal. Kalian buka Bootstrap. Nanti setelah selesai lockout baru kita cetak datanya. Dokumen, Ctrl K, buat modal. Cari modal ya. Jadi modal tampilannya seperti ini. Kalau kalian klik, nanti akan muncul sebuah pop-up. Ini kalian tidak perlu ambil buttonnya. Yang perlu kita ambil itu ini, data Bootstrapnya ya, ini, data modalnya. Kalian copy, kemudian kalian paste di, ini bisa di close kembali. Kita cari di halaman template header. Kita cari bagian logout. Nah ini sign out. Kita paste di dalam tag A-nya ya. Sini, Ctrl V, kemudian di save. Tapi ini jangan kalian gunakan example ya, karena nanti kalau ada beberapa modal yang kita gunakan, nanti dia bakalan tabrakan. Kita sesuaikan jadi logout, kemudian di save, Alt Z. Sekarang kita akan ambil pop-up-nya. Ini kalian copy. Kita paste di dalam footer ya, karena biasanya itu untuk modal disimpan di bagian bawah. Kita simpan di sini, di bawahnya footer ya, dan di save. Kita refresh. Kalau saya klik lockout, oh ini saya lupa ganti ya, ID-nya perlu kita samakan dengan di dalam header. Tadi ini targetnya ya, jadi targetnya yang ID-nya lockout modal. Makanya di sini perlu kita ganti juga ID-nya. Kalau ini tidak perlu diganti ya. Dan di save. Refresh. Kalau kita klik lockout, sudah muncul ya. Ini kita ganti jadi button danger. Kemudian modal title-nya ini tidak kita butuhkan ya, jadi bisa di delete. Selanjutnya di sini kita kasih sebuah pertanyaan menggunakan H5. Anda yakin ingin lockout? Dan di save, tanda tanya ya. Ini close, ini berarti yes. Tapi kalau yes, kita akan arahkan ke sebuah halaman lockout. Makanya ini perlu kita ganti jadi tag A. Karena tag A jangan tipenya button ya. Kita ganti dengan href. Href-nya itu kita arahkan ke PHPE, kemudian kita panggil ya base URL, kemudian kita arahkan ke lockout, halaman lockout titik PHP. Ini belum kita buat ya. Kita refresh, kita klik lockout.
Anda yakin ingin logout? Yes or close. Kemudian supaya dia berada di tengah, ini kalian cari center ya. Kalian control F, kalian cari center. Ini vertical center. Ini ya, vertical center. Ini kalian copy kelasnya. Kemudian kita tambahkan di modal dialognya supaya dia berada di tengah ya. Kita refresh kembali, logout, ya dia sudah berada di tengah. Ini kita ganti jadi no ya. Sekarang kita buat ini, logout titik php. Jadi di folder paling luar atau root foldernya, kalian klik kanan, kemudian new file, logout titik php. Kalian buka tag PHP, kemudian di tab untuk logout. Ini kita perlu lagi panggil file helper ya. Ini kita panggil file helper. Kemudian kalau pada saat kita tadi login ya, di sini, ini kita melakukan set ya, mengatur set sebuah session, yaitu session ID user dan session role. Jadi kedua ini perlu kita hapus sessionnya supaya sessionnya tuh bersih ya. Jadi seakan-akan dia belum login. Untuk menghapus session ini sudah pernah kita buat ya di halaman header. Kalau kalian scroll ke atas, ya ini kita gunakan namanya unset. Tapi kalau unset, kita perlu tambahkan nama sessionnya. Artinya kita harus hapus satu-satu ya. Kalau kalian ingin menghapus semuanya sekaligus, kalian tinggal panggil session. Ini bukan gc tapi unset. Jadi semua sessionnya dihapus ya, atau di set ke, bukan dihapus tapi di set ke kosong ya. Kemudian kita tambahkan lagi satu namanya session destroy ya, ini untuk menghancurkan session. Kemudian redirect. Oh, ini redirectnya harus ada isinya ya. Karena dia harus menerima parameter. Nah ini. Jadi kita akan tambahkan sebuah kondisi ya. Kalau redirectnya tidak ada isinya, berarti kita arahkan ke sini. Karena nantinya kalau dia sudah berhasil logout, kita kembalikan ke halaman index. Sini ya, halaman index. Kita buat sebuah kondisi. Jadi kalau URL-nya ada, ini ya if. Jadi kalau URL-nya ada, kita redirect ke base URL digabung dengan URL. Kemudian else. Kalau URL-nya tidak ada ya. Kalau URL-nya tidak ada, kita cukup arahkan ke base URL. Kemudian di save. Ini kita kasih sama dengan 0. Jadi secara default URL-nya itu kosong ya. Sekarang ini sudah tidak error.
Jadi kalau URL-nya ada, dia akan masuk ke sini. Tapi kalau URL-nya tidak kita kirimkan, seperti ini ya, tidak kita kirimkan, dia akan pindah ke else-nya. Sekarang coba kita logout, klik kanan, kemudian logout, dan yes. Dia kembali ke halaman login ya. Coba kita login lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita akan ganti nih ya, sesuai dengan data-data dari user kita ya. Jadi kita cari di header, ya ini. Di sini kita perlu ambil data user. Kita sudah pernah buat di halaman ubah ya. Nah ini. Ini kalian bisa copy. Kemudian di bagian header, Ctrl B. Kita buka tag PHP ya, PHP tab. Dan di paste. Kemudian di sini jangan user ya. Nanti dia bakalan tabrakan dengan halaman user ubah. Jadi nantinya kalau kita kunjungi user ubah, dia bakalan kacau gara-gara ini. Jadi di sini kalian namakan variabelnya saja akunnya. Kemudian untuk ID-nya itu bukan diambil dari get ID, tapi didapat dari pada saat dia login ya. Pada saat dia login kan kita berikan sebuah session yaitu ID user. Untuk ID-nya kita ambil dari session. Ini kalau di refresh ya, tidak ada error ya. Sekarang kita ganti namanya. Ctrl B, PHPE user, akunnya, akun nama. Dan di refresh ya, dia sudah berganti namanya. Oh, ini juga ya, nama. Sekarang kita ganti web designer, kita ganti menjadi role-nya ya. Ini kalian copy, kemudian di paste. Ini role ya. Role sama dengan 1, berarti dia super admin. Selain daripada itu berarti dia admin. Dan di save. Kita refresh. Ya, sudah berhasil tercetak ya. Kemudian S-nya huruf besar. Kemudian untuk foto, ini ya fotonya. Kita bisa contek di halaman user, kemudian index. Ya ini. Ini kalian bisa copy ya. Kita kembali ke header. Ini kalian enter. Kemudian paste tadi yang kita copy ya. Dan ini perlu kita ambil kelasnya ya, kelas rounded circle. Kita tambahkan di sini. Ini width 70, kalian Ctrl D, kemudian di paste. Kemudian ini bukan row ya, karena kalau di sini dia gunakan row karena pengulangan ya. Nah, kalau di sini jangan gunakan row, tapi kita gunakan nama variabelnya itu akun. Jadi row-nya kita blok, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D. Kita ganti jadi akun. Ini sudah bisa di delete ya. Kemudian di save dan refresh. Ya, fotonya sudah muncul ya. Sekarang kalian coba tambah lagi satu user ya, yang admin tanpa ada foto. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3.
Jangan lupa ganti role-nya jadi admin. Sekarang kita coba login menggunakan user yang kedua ya. Kita logout dan kita login. Nah, kalau kita sudah berganti user, data usernya juga berubah ya. Sini namanya Anton, profilnya atau role-nya itu jadi admin. Dan karena dia tidak punya foto, makanya belum ada fotonya ya. Nanti kita akan menangani ini ya. Kalau admin login, seharusnya admin tidak bisa membuat data user ya. Sekian untuk video kali ini.